Sebelum cerita dimulai jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini berkembang dan dapat menyajikan cerita menarik lainnya. Aku berdiri di tengah keramaian, dikelilingi oleh lampu kristal yang memancarkan kilau emas, menari di atas ratusan wajah penting di Jakarta. Udara terasa berat, dipenuhi aroma mahal dari parfum desainer, bunga lili putih, dan sampanye Dom Perignon dingin. Ini adalah perayaan ulang tahunku yang ke-30, pesta yang telah kubangun selama 6 bulan dengan ketelitian seorang ahli strategi perang. Malam ini, aku mengenakan gaun sutra hitam rancangan khusus, potongannya sederhana namun menjeritkan kekuasaan, sebuah kesempurnaan yang dingin. Kalung berlian yang melingkari leherku adalah hadiah dari Bima, suamiku. Setiap pantulan cahaya dari perhiasan itu terasa seperti ironi tajam yang menusuk pandanganku. Selama 4 tahun terakhir, kami telah menampilkan opera pernikahan ideal, sebuah kemitraan bisnis yang dibungkus selubung asmara. Kami adalah pasangan sempurna di mata publik. Aku, Anya, pewaris tunggal Kalingga Group, dan dia, pria ambisius yang tampak setia mendampingiku. Aku tersenyum, menyambut direktur utama bank yang baru saja setuju bekerja sama dalam proyek propertiku. Senyum itu terasa kaku. Latihan bertahun-tahun telah mengubah otot wajahku menjadi topeng yang meyakinkan. Setiap pujian yang membanjiri telingaku, tentang keanggunanku, tentang kesuksesanku, tentang betapa beruntungnya aku memiliki Bima, hanya menambah bobot rahasia yang kubawa. Sudah berminggu-minggu kecurigaan itu mendinginkan darahku, mengubahku menjadi pengamat yang teliti, bukan istri yang cengeng. Sebuah pesan teks yang tidak sengaja kulihat di ponsel Bima, frekuensi perjalanannya yang tiba-tiba, dan kilatan rasa bersalah di matanya saat kami berdua mencoba berbicara tentang masa depan, semuanya membentuk pola yang jelas. Dia tidak hanya berselingkuh, dia bersekongkol. Aku mencari sosok yang lain. Di sudut ruangan, dekat air mancur coklat yang elegan, Sari berdiri. Adik perempuanku. Dia mengenakan gaun yang terlalu ketat, berusaha mati-matian meniru gayaku. Sejak kecil, Sari selalu hidup dalam bayanganku, selalu cemburu pada perhatian yang kudapat, pada keberhasilan yang kuraih. Kebenciannya bukanlah rahasia. Hanya saja kami berdua selalu memilih untuk mengabaikannya demi menjaga keharmonisan keluarga. Malam ini, aura Sari terasa berbeda. Ada kilatan kemenangan di matanya yang sayu, sebuah kesombongan tersembunyi yang membuatku mual. Perutnya yang sedikit membuncit, disembunyikan dengan buruk oleh gaun ketatnya, sudah kuperhatikan sejak dia memasuki aula. Dia tidak menyembunyikan kehamilannya. Justru dia memamerkannya dengan cara yang halus, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan palu godam. Aku berbalik, mencoba menenangkan saraf yang mulai menegang di rahangku. Aku bergegas menuju area yang lebih tenang, berpura-pura memeriksa tata letak bunga. Saat itu, ponsel di saku gaunku bergetar. Sebuah getaran yang terasa seperti lonceng kematian bagi orang lain. Tetapi bagiku, itu adalah lonceng kebebasan. Anya, ini aku. Suara Dr. Siska, sahabat lamaku, berbisik dari seberang telepon. Suaranya dipenuhi ketegangan. Aku sudah mendapat konfirmasi terakhir dari pusat lab di Singapura. Semua dokumen yang kamu minta sudah selesai. Tidak ada keraguan lagi. Tanganku mencengkeram ponsel begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih. Ini adalah konfirmasi yang kucari, paku terakhir yang akan memaku peti mati pernikahan ini. Dokumen itu berisi kebenaran paling gelap yang Bima sembunyikan dariku, dan dari semua orang, selama 4 tahun. Terima kasih, SIS. Bisikku, suaraku datar dan tanpa emosi. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Sekarang, pergilah dan nikmati pestamu. Kau akan menjadi saksi sejarah malam ini. Aku mematikan ponsel dan menyimpannya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma manis bunga dan pahitnya pengkhianatan. Selama berminggu-minggu, aku telah mengumpulkan informasi, menyusun narasi, dan menyusun rencanaku. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku di depan publik. Justru, aku akan menggunakan panggung ini, panggung yang kubangun dengan uang dan nama keluargaku, untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku kembali ke tengah ruangan, berjalan di antara para tamu. Aku melihat Bima yang baru selesai menyapa sekelompok rekan bisnisnya. Pria itu tampak tampan dan percaya diri dalam setelan tuxedo hitamnya. Sebuah senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Dia sedang melihat ke arah Sari. Tatapan mereka bertemu, sejenak, tetapi penuh dengan kompromi rahasia.
Itu bukan tatapan asmara, melainkan pandangan dua kaki tangan yang berbagi kegembiraan kotor atas rencana jahat yang akan segera mereka eksekusi. Sari membalas pandangan itu dengan anggukan kecil yang hampir tidak terlihat, kemudian ia memegang perutnya dengan gestur posesif. Kini, aku yakin, mereka akan mengumumkan kehamilan itu malam ini. Dan mereka pikir pengumuman itu akan membuatku berlutut, menangis, dan menyerahkan kendali. Mata Anya tidak lagi memancarkan kehangatan, digantikan oleh kilatan baja yang dingin dan menusuk. Aku mengangkat gelas sampanyeku ke arah mereka berdua dari jauh, memberikan senyum yang lebih lebar dan lebih elegan dari sebelumnya. Mereka berdua terkejut sesaat, lalu membalas senyumku dengan tergesa-gesa. Selamat menikmati pestaku, sayang, gumamku pelan, hanya untuk didengar oleh diriku sendiri. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa kemarahan yang tenang jauh lebih mematikan daripada ledakan emosi. Aku berjalan menuju meja kue raksasa. Waktunya telah tiba. Musik orkestra tiba-tiba mereda, sinyal bahwa bagian seremonial acara akan dimulai. Seorang pembawa acara profesional memintaku dan Bima untuk naik ke panggung. Kami berdiri di depan kue bertingkat 5, berlapis gula putih mutiara. Kami berdua memegang pisau perak ukiran, tangan kami bersentuhan, dan sejenak, aku bisa merasakan gemetar halus di pergelangan tangan Bima. Pria itu gugup, bukan karena menyesal telah mengkhianatiku, tetapi karena antisipasi pengumuman yang akan membuat rencananya untuk menguasai hartaku semakin dekat. Dia memulai pidatonya. Suaranya terdengar merdu dan tulus, tetapi setiap kata terasa palsu di telingaku. 30 tahun adalah tonggak sejarah yang luar biasa, ucap Bima sambil tersenyum ke arahku, seolah-olah kami adalah pasangan yang paling berbahagia di dunia. Aku berutang segalanya pada wanita hebat di sampingku ini. Anya adalah ratu yang memberiku segalanya, dan aku berjanji akan selalu mencintai, melindungi, dan menjadikannya ibu dari anak-anakku. Kata, ibu, itu diucapkannya dengan penekanan yang sedikit berlebihan. Matanya melirik cepat ke arah Sari di kerumunan. Itu adalah isyarat rahasia mereka. Aku tahu inilah saatnya. Aku menoleh ke Bima dan memberinya senyum yang seharusnya terlihat penuh kasih. Tetapi sebenarnya adalah janji balas dendam yang dingin. Aku ingin membiarkannya menikmati momen terakhir kejayaan palsunya ini. Tepat ketika kami akan memotong lapisan pertama kue, Sari melakukan aksinya. Tunggu! Suara Sari melengking, memotong suasana hikmat. Dia berjalan cepat ke depan, merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang kebingungan. Wajahnya yang cantik dipenuhi air mata yang mengalir deras. Sebuah tampilan kepedihan yang menyakitkan, dipersiapkan dengan baik. Maafkan aku, Kak Anya, kata Sari dengan suara parau yang dibuat-buat. Aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa menyimpan kebenaran ini lagi. Dia menarik napas panjang, memastikan seluruh pandangan terfokus padanya. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti aula, begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, tenang dan stabil. Bima tampak terkejut. Matanya melotot ke arah Sari seolah ingin mencekiknya. Ternyata, Sari melancarkan aksinya lebih cepat dari jadwal mereka. Kaki tangan yang tidak sabar. Sari meletakkan tangannya yang gemetar di perutnya yang sedikit membuncit, lalu menatapku dengan tatapan memohon. Aku tahu ini adalah malam ulang tahunmu. Tapi aku hamil. Bisikan dan gumaman langsung menyebar seperti api. Para tamu mulai bertukar pandang kaget, mencari tahu mengapa adik perempuan sang pewaris mengumumkan kehamilannya di pesta kakaknya sendiri. Anak ini adalah anak Bima, lanjut Sari, air matanya tumpah, menjalankan perannya dengan sempurna. Kami tidak bermaksud. Ini terjadi. Kami jatuh cinta. Kami tidak bisa melawan perasaan ini. Maafkan kami, kakak. Kami tahu ini menyakitimu, tetapi ini adalah takdir. Kata-katanya menciptakan kekacauan. Para tamu terkesiap, banyak yang menutupi mulut mereka dengan tangan, terkejut dengan keberanian yang menjijikan ini. Mereka semua menoleh padaku, menunggu reaksinya. Mereka mengharapkan ledakan emosi, tangisan histeris, tamparan, atau minimal, kehancuran total. Bima sekarang berdiri di sampingku, tangannya dingin dan tegang. Pria itu tampak panik, tetapi bukan karena rasa bersalah terhadapku. Dia panik karena Sari merusak momentumnya, membuatnya terlihat lebih canggung di hadapan publik. Tetapi, dalam kepanikan itu,
Masih ada secercah kelegaan dan arogansi yang tersisa. Rencananya berhasil. Anya akan hancur. Dan dia akan mengklaim harta Kalingga Group untuk melindungi anaknya dan Sari. Sari menatapku. Matanya dipenuhi harapan yang sakit. Harapan untuk melihat air mata mengalir dari mataku. Harapan untuk melihat mahkota keanggunanku jatuh. Dia ingin aku hancur. Tetapi, aku tidak bergerak. Aku melepaskan tanganku dari pisau perak, yang kini tampak konyol dan tidak penting. Aku membiarkan pisau itu jatuh perlahan di atas kue. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku bahkan tidak bernapas berat. Aku hanya tersenyum. Senyumku jauh lebih dingin dari pantulan berlian di leherku. Itu adalah senyum predator yang telah membiarkan mangsanya melarikan diri, hanya untuk menyeretnya kembali ke sarangnya. Aku berjalan perlahan, dengan anggun, turun dari panggung dan melewati Bima yang kini benar-benar terdiam. Aku mengambil gelas sampanye dari meja terdekat. Drama yang luar biasa, Sari, ujarku, suaraku rendah dan jelas, tanpa satupun nada bergetar. Aku mengabaikan Bima sepenuhnya, seolah dia hanyalah perabotan yang tidak terlihat. Para tamu sekalian, aku meminta perhatian Anda, kataku, mengangkat gelas tinggi-tinggi. Cahaya kristal berpendar di cairan keemasan itu. Semua orang terdiam, terhipnotis oleh ketenanganku yang kontras dengan histeria Sari. Aku berterima kasih kepada adikku, Sari, dan suamiku, Bima, atas pertunjukan mereka yang penuh semangat. Namun, sebelum kita semua terbawa oleh emosi cinta segitiga murahan ini, aku mengundang Anda semua untuk bergabung denganku dalam bersulang. Aku berbalik, menatap langsung ke mata Bima dan Sari. Mereka berdua tampak bingung, tidak memahami naskah yang baru saja kualihkan. Mereka menunggu air mata, tetapi yang mereka dapatkan adalah pertunjukan. Bersulang untuk babak baru kehidupan. Dan untuk fakta mengejutkan yang akan mengubah malam ini selamanya. Aku menyesap sampanye. Mataku tidak pernah lepas dari wajah mereka yang kini mulai dipenuhi ketakutan alih-alih kemenangan. Permainan telah berakhir. Waktunya palu godam jatuh. Aku berdiri tegak di atas panggung, dengan gelas sampanye masih terangkat di tangan kananku. Keheningan yang menggantung di aula terasa begitu tebal, seolah setiap pasang mata para tamu, rekan bisnis, sosialita, dan bahkan anggota keluargaku sendiri, telah membeku di tempatnya. Mereka bukan lagi tamu, melainkan audiens yang tertahan napasnya, menunggu sutradara memberikan aba-aba berikutnya. Bima akhirnya berhasil keluar dari kebisuan. Wajahnya yang semula pucat karena terkejut kini mulai menunjukkan kemarahan. Pria itu menyadari aku tidak akan bereaksi seperti yang dia perkirakan, sebagai istri yang hancur dan mudah dimanipulasi. Anya, apa maksudmu? Tuntut Bima, suaranya terdengar tegang. Dia berusaha keras menampilkan otoritasnya sebagai suami yang merasa dikhianati dan dicemarkan nama baiknya. Jangan buat lelucon di depan semua orang. Lelucon? Aku tertawa pelan. Suara tawaku terdengar seperti dentingan kristal yang dingin. Oh, sayang, ini bukan lelucon. Justru kalian berdua yang baru saja menampilkan pertunjukan komedi murahan tentang cinta sejati dan takdir di panggung yang kubiayai. Aku kembali menatap Sari. Adikku masih menangis, tetapi air matanya kini tercampur dengan kebingungan dan ketakutan. Rencananya adalah menghancurkanku, lalu segera mendapatkan simpati dan dukungan finansial Bima. Ketenanganku telah mengacaukan seluruh skenarionya. Sari, aku harus mengakui, kau aktris yang baik, pujiku dengan nada merendahkan. Kau datang ke pesta ulang tahun kakakmu, hamil oleh suaminya, dan berpikir pengumuman itu akan membuatku menyerahkan segalanya kepadamu. Sungguh pola pikir yang naif. Kak, jangan keras kepala, balas Sari, nadanya beralih dari sedih menjadi putus asa. Aku tahu ini menyakitkan, tapi anak ini butuh seorang ayah. Bima akan bertanggung jawab, dan kami akan menjaga kekayaanmu. Ah, disitulah letak intinya. Kekayaan. Itu adalah tujuan satu-satunya. Selalu. Kau benar, ucapku sambil mengangguk perlahan. Aku meletakkan gelas sampanye di podium. Kedua tanganku kini bebas, siap untuk menyampaikan pukulan telak. Anak ini memang butuh ayah. Tapi aku punya pertanyaan sederhana untuk kalian berdua, terutama untukmu, Bima. Aku mengambil jeda yang disengaja, membiarkan keheningan kembali menguasai ruangan,
membangun ketegangan hingga terasa menyakitkan. Bima, apakah kamu benar-benar yakin? 100% yakin bahwa bayi yang dikandung Sari ini adalah anakmu? Pertanyaanku terasa seperti tembakan di tengah malam. Wajah Bima langsung berubah. Kepanikan yang baru saja ia sembunyikan kini muncul tanpa bisa ditahan. Dia melirik Sari dengan tatapan marah dan mencurigakan. Sari juga tampak bingung dan tersinggung. Tentu saja, seru Bima, berusaha keras kembali meyakinkan. Apa yang kamu katakan? Jangan mencoba mengalihkan masalah. Tidak, aku tidak mengalihkan masalah, kataku, maju selangkah mendekati tepi panggung. Aku hanya ingin memastikan akurasi fakta. Karena, seperti yang kau tahu, dalam bisnis kita selalu harus berpegang pada fakta yang benar, bukan spekulasi atau drama. Aku menoleh ke para tamu, wajahku kini benar-benar tanpa ekspresi, seolah-olah aku sedang mempresentasikan laporan keuangan tahunan. Saya tahu Anda semua adalah orang-orang terhormat yang menghargai kebenaran, kataku. Jadi, izinkan saya, sebagai istri Bima, memaparkan satu fakta penting yang dia lupa sampaikan kepada Sari, dan kepada saya juga, saat kami berjuang selama berbulan-bulan mencoba mendapatkan keturunan. Aku menunjuk Bima dengan jari telunjuk, pandanganku tajam dan menghakimi. Bima tahu betul apa yang aku maksud. Pria itu gemetar. Matanya kini tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketakutan yang mendalam dan mematikan. Dia tahu apa yang akan kukatakan. Dia tahu aku telah menemukan rahasia itu. Aku membiarkan dia menderita dalam keheningan itu selama beberapa detik yang terasa abadi. Inilah momen yang kutunggu, ketika kekuatan yang selama ini dia gunakan untuk menindasku akhirnya menjadi belenggu yang mencekik dirinya sendiri. Saatnya untuk palu godam. Aku tidak akan berlama-lama lagi. Pengkhianatan mereka telah cukup menghabiskan waktuku. Aku menghela napas, seolah akan menyampaikan berita duka yang menyedihkan, padahal sebenarnya aku merasa merayakan pembebasan. Bima, sayang, kenapa kamu berbohong? Aku mengajukan pertanyaan itu dengan suara lantang, menggemakan pengakuan Sari sebelumnya. Kenapa kamu membiarkan adikku, yang kau klaim cintai, mengumumkan kehamilan ini sebagai bukti dari cinta tak terlawan? Aku mengambil jeda singkat, membiarkan pertanyaanku meresap. Bima mencoba berbicara, membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti ikan yang terdampar, kehabisan udara. Jawabannya sangat sederhana, para hadirin sekalian, ucapku, menoleh ke kerumunan yang benar-benar terpaku. Aku menunjuk Bima lagi. Sejak 4 tahun lalu, setelah kecelakaan motor yang dia alami 6 bulan sebelum pernikahan kami, Bima telah didiagnosis menderita kondisi yang tidak dapat diubah, mandul total. Bima akhirnya bergerak. Dia berteriak, "Tidak, itu bohong. Itu fitnah. Kamu gila, Anya." Dia berusaha melompat ke panggung, tetapi beberapa tamu di sekitarnya menahannya, bingung dengan ledakan histerisnya. Sari, yang selama ini merasa bangga dan berkuasa, kini benar-benar membeku. Ekspresinya berubah dari kesedihan palsu menjadi horor yang nyata. Kebingungan, keterkejutan, dan pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari apa yang kurasakan beberapa minggu lalu, kini terpampang jelas di wajahnya. Dia menatap Bima dengan mata membelalak lebar. "Apa? Bima, apa maksudnya? Kau tidak pernah bilang." Bima berbalik, wajahnya yang penuh keringat menatap Sari dengan kebencian dan keputusasaan. "Diam, Sari. Jangan dengarkan dia. Dia gila. Dia hanya berusaha menghancurkan kita." "Menghancurkan kalian?" Aku tertawa. Kali ini tawa yang benar-benar tulus dan penuh kemenangan. "Kalian berdua sudah menghancurkan diri kalian sendiri. Aku hanya menyediakan kamera dan panggung yang bagus." Aku mengeluarkan ponselku. Saya punya bukti. Minggu lalu, dokter pribadi saya, Dr. Siska, yang juga kebetulan adalah salah satu tamu di sini, mengirim dokumen ini. Ini adalah salinan laporan medis dari Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, 4 tahun lalu, yang mengonfirmasi bahwa sel-sel reproduksi Bima tidak aktif dan tidak dapat direproduksi. Diagnosanya, azoospermia non-obstruktif total. Aku menyerahkan ponselku kepada salah satu pelayan. "Tolong proyeksikan ini di layar utama, terima kasih." Dalam beberapa detik, layar LED raksasa di belakangku, yang seharusnya menampilkan foto-foto mesra pernikahanku,
kini menampilkan sebuah dokumen resmi dengan kepala surat rumah sakit asing, segel, dan nama lengkap Bima, serta kesimpulan diagnosis yang jelas dan tidak terbantahkan, mandul total. Aula menjadi riuh rendah. Bukan lagi bisikan, melainkan gemuruh kaget, rasa malu, dan penghakiman. Mereka yang tadinya berbisik-bisik menghakimi aku yang diselingkuhi, kini berbalik menghakimi Bima sebagai pembohong dan Sari sebagai wanita yang tidak tahu malu. Sari menjerit. Jeritannya kali ini benar-benar tulus, bukan bagian dari drama murahan. Dia menyadari kebenaran yang mengerikan, Bima tidak hanya menipuku, tetapi juga menipunya. Dia memanfaatkan perselingkuhan itu untuk memastikan dia bisa menguasai hartaku. Sementara Sari sendiri, kini terperangkap dengan kehamilan dari pria lain yang identitasnya tidak diketahui. Kau pembohong! Kau pembohong busuk! Sari menghampiri Bima dan mulai memukuli dada pria itu dengan tinjunya yang lemah. Kau bilang kau akan meninggalkannya untukku. Kau bilang anak ini adalah tiket kita. Kenapa kau menyembunyikan ini dariku? Aku harus melakukannya, balas Bima, berusaha menahan tangan Sari. Wajahnya kini tidak lagi mengkhawatirkan diriku, tetapi mengkhawatirkan uangnya. Aku butuh uang Anya. Aku butuh perusahaan. Aku tidak mau kau menghancurkan rencana itu. Pengakuan itu terlontar dengan keras, terdengar jelas oleh semua orang. Dia telah menikahi dan bertahan bersamaku demi kekayaan, dan kemudian merencanakan kejatuhanku hanya untuk mempercepat penguasaan aset. Aku menyaksikan kehancuran itu dengan tenang. Aku telah merencanakan setiap langkah, tetapi melihat keputusasaan dan pengkhianatan mereka saling menyerang satu sama lain adalah kepuasan yang tiada tara. Aku mengangkat mikrofon sekali lagi, mengakhiri kekacauan ini. Para hadirin sekalian, ucapku, suaraku kembali tenang dan berwibawa. Jelas bahwa janji-janji pernikahan Bima tidak didasarkan pada cinta atau kejujuran. Dia menikahi saya demi kekayaan, dan dia menggunakan adik saya untuk mempercepat rencananya. Fakta medis ini membuktikan bahwa anak yang dikandung Sari bukan anak suami saya, melainkan anak pria lain, yang tentu saja akan menjadi tanggung jawab Sari sepenuhnya. Aku berjalan ke tepi panggung, memandang langsung ke arah kepala keamanan, Tuan Hermawan. Tuan Hermawan, mohon dampingi Tuan Bima dan Nona Sari keluar dari acara ini. Segala bentuk kerjasama dan kemitraan saya dengan Tuan Bima telah berakhir malam ini. Tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat dan pembohong di pesta ulang tahun saya. Petugas keamanan bergerak cepat, mengepung Bima dan Sari. Bima meronta, memohon, dan mengancam, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Sari meratap, air matanya membasahi pipi. Aku hanya melihat mereka diseret menjauh, melewati kerumunan tamu yang kini melihat mereka dengan jijik. Pemandangan itu adalah akhir dari fasad pernikahan yang kubangun. Aku membiarkan mereka pergi, lalu berbalik kembali ke tengah panggung. Aku mengambil gelas sampanye dan mengangkatnya lagi. Terima kasih atas drama yang menegangkan. Sekarang, kita akan kembali ke perayaan. Ini adalah bersulang untuk awal yang baru, untuk kebenaran, dan untuk kemerdekaan. Bersulang. Ratusan tamu, yang kini menghormatiku karena kekuatan dan kecerdasanku, mengangkat gelas mereka. Aku menyesap sampanye. Rasanya manis dan membebaskan. Malam ini, aku tidak hanya memenangkan pertarungan, aku telah memenangkan kembali diriku sendiri. Bau sampanye yang tumpah, sisa aroma kue yang diabaikan, dan bisik-bisik yang tersisa dari para tamu, semuanya terasa seperti aroma kemenangan bagiku. Malam itu, pesta ulang tahunku berubah menjadi eksekusi publik yang sempurna. Setelah Bima dan Sari diseret keluar oleh petugas keamanan, aku tidak membuang waktu. Ketenangan yang kupancarkan di atas panggung bukan hanya akting. Itu adalah pengendalian diri yang dingin, yang kini kugunakan untuk memimpin keramaian yang kebingungan. Aku memastikan musik dansa kembali dimainkan, membuat para tamu merasa bahwa drama sudah berakhir dan hiburan harus berlanjut. Aku menyambut beberapa rekan bisnis utama, dengan tegas meyakinkan mereka bahwa skandal ini tidak akan memengaruhi stabilitas Kalingga Group. Ini adalah masalah pribadi yang sudah saya tangani dengan tuntas. Jelasku kepada Tuan Hendarto, salah satu pemegang saham penting. Tuan Bima tidak memiliki keterkaitan hukum lagi dengan perusahaan mulai malam ini. Bisnis berjalan seperti biasa. Kata-kataku menenangkan kekhawatiran mereka. Kekuatan sejatiku bukan terletak pada perhiasan atau gaun, tetapi pada kemampuanku memisahkan emosi dari bisnis.
Saat acara hampir usai, aku pergi ke ruangan terpisah bersama pengacaraku, Bapak Harsono, dan Dr. Siska. Bapak Harsono sudah memegang semua dokumen yang diperlukan. Semua sudah siap, Bu Anya, kata Bapak Harsono, matanya menunjukkan kekaguman yang tersembunyi. Gugatan cerai akan kami masukkan subuh ini. Dengan bukti perselingkuhan yang diumumkan sendiri oleh pihak kedua, ditambah bukti bahwa dia menikahi Anda berdasarkan motif kekayaan, posisi Anda di pengadilan sangat kuat. Pastikan pemisahan harta Gonogini dilakukan dengan ketat, Pak Harsono. Instruksiku, mataku memandang keluar jendela, ke arah kota yang gelap. Aku tidak ingin satupun aset yang dihasilkan oleh Kalingga Group jatuh ke tangan pria yang menikahi saya hanya karena uang. Juga, siapkan tuntutan ganti rugi maksimal atas pencemaran nama baik perusahaan. Dr. Siska menyentuh bahuku. Kau luar biasa, Anya. Aku tahu ini sulit, tapi kau menanganinya dengan sangat berkelas. Tidak ada yang sulit, SIS. Jawabku, suaraku datar. Kesulitan adalah ketika aku harus berpura-pura mencintai pria yang kucurigai selama 4 tahun. Ini hanya pembersihan. Keesokan paginya, media sosial dan berita bisnis meledak. Berita itu tidak hanya tentang skandal perselingkuhan, tetapi tentang pengungkapan kemandulan. Opini publik sepenuhnya berpihak padaku. Sang istri cerdas yang dikhianati oleh suami ambisius dan adik yang iri, tetapi membalasnya dengan elegan dan fakta tak terbantahkan. Judul berita berbunyi, plot twist terbesar di pesta ulang tahun. Istri ungkap suami mandul, bayi adikku anak siapa? Sementara aku memulai hari dengan panggilan konferensi yang tenang dan memimpin dewan direksi, kehidupan Bima dan Sari runtuh secara spektakuler di luar sana. Aku menerima laporan dari staf keamananku. Bima dan Sari diusir dari hotel dan sempat berdebat sengit di area parkir. Mereka bertemu kembali beberapa jam kemudian, di sebuah kafe terpencil. Wajah mereka keruh dan mata mereka bengkak karena kurang tidur dan histeria. Laporan itu menyertakan rekaman audio percakapan mereka, yang tentu saja kumasukkan sebagai bagian dari bukti. Aku mendengarkan rekaman itu di ruang kerjaku, sambil menandatangani dokumen penting perusahaan. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kemandulan itu, Bima? Suara Sari terdengar nyaring dan panik dari speaker. Untuk apa? Agar kau mencari pria lain dan membatalkan rencana kita? Bentak Bima. Aku sudah bilang, aku butuh uang Anya. Aku butuh perusahaan. Kau seharusnya diam saja dan biarkan aku yang mengatur waktu pengumumanmu. Kau menipuku. Kau membuatku terlihat seperti orang bodoh. Ratap Sari. Sekarang, anak ini anak siapa? Kau menjanjikanku hidup mewah dan sekarang aku hanya akan menjadi sampah yang dihamili orang asing. Itu salahmu sendiri karena kau tidak memastikan siapa ayah biologisnya. Kau menggunakan kehamilanmu sebagai alat, tapi kau gagal total. Sari, balas Bima. Aku tersenyum tipis. Kebencian mereka satu sama lain adalah hadiah terbesar bagiku. Hubungan gelap yang didasarkan pada keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah bertahan dari kehancuran. Mereka berdua telah menjadi beban bagi satu sama lain. Dengan mendengarkan rekaman itu, aku menyadari bahwa kehancuran psikologis mereka telah dimulai. Aku tidak perlu repot-repot menghancurkan mereka. Mereka sudah melakukannya sendiri, yang membuat langkahku selanjutnya, menghancurkan mereka secara finansial, jauh lebih mudah. Beberapa hari berikutnya adalah badai bagi Bima. Aku menggunakan pengaruhku untuk memblokir setiap langkahnya. Gugatan cerai yang kumajukan sangat rinci. Selain tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik, aku juga menuntut Bima untuk mengembalikan semua saham perusahaan yang pernah kualihkan kepadanya selama pernikahan kami, dengan alasan penipuan dan motif tersembunyi saat menikah. Bukti medis kemandulan dan rekaman perseteruannya dengan Sari menjadi senjata utamaku. Aku mengadakan pertemuan darurat Dewan Direksi Kalingga Group. Aku memimpin pertemuan itu dengan tenang dan tegas, mempresentasikan bukti bahwa Bima secara aktif merencanakan pengambil alihan perusahaan melalui penipuan pernikahan. Seorang pria yang berbohong tentang hal mendasar dalam rumah tangganya dan menggunakan keluarga sendiri untuk tujuan finansial tidak pantas menduduki posisi apapun di perusahaan ini, jelasku. Dewan Direksi, yang sebagian besar adalah orang-orang yang telah bekerja lama dengan ayahku dan menghormati integritas keluarga, dengan suara bulat setuju untuk mencabut semua jabatan Bima dan membekukan sisa-sisa asetnya yang masih terikat dengan perusahaan. Sementara itu, Bima mencoba melawan. Dia menyewa pengacara terkenal dan mencoba melancarkan serangan balik di media,
mengklaim bahwa laporan medis itu palsu dan bahwa aku adalah istri yang kejam dan gila. Namun, setiap klaimnya mudah dibantah. Dr. Siska, dengan reputasi profesionalnya, bersaksi atas keaslian dokumen itu. Dan setiap kali Bima mencoba menyerangku, publik hanya melihatnya sebagai usaha putus asa seorang pria yang kedoknya telah terbongkar. Di sisi lain, Sari benar-benar terpuruk. Dia dipecat dari pekerjaannya di sebuah perusahaan event organizer karena skandal yang mencoreng nama baik klien. Kehamilan itu kini menjadi beban yang memalukan. Dia mencoba menghubungiku melalui telepon dan pesan yang penuh ratapan dan permohonan maaf. "Kakak, tolong. Aku tahu aku salah. Tapi ini darah dagingmu. Kau tidak bisa membiarkanku jatuh. Bima menipuku, dia yang menyebabkannya. Aku mohon, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku membaca pesan itu dengan dingin. Sari masih belum mengerti. Pengkhianatan tidak bisa diampuni hanya karena aku yang berkuasa. Aku memblokir kontaknya, menolak memberinya secuil pun belas kasihan. Belas kasihan hanya akan menjadi titik lemah yang akan dia manfaatkan lagi. Aku melihat foto-foto yang dipublikasikan media. Bima meninggalkan kantor pengacaranya dengan wajah tertunduk, dikejar oleh para wartawan. Di foto lain, Sari terlihat memasuki sebuah apartemen sederhana, tidak lagi dihiasi barang-barang mewah. Melihat kehancuran itu memberiku kepuasan yang mendalam. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kekayaan dan status mereka telah hilang, tetapi aku belum mengambil kembali apa yang benar-benar kutinggalkan 4 tahun lalu. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang kerjaku yang luas, merenungkan alasan mengapa aku harus melakukan semua ini. Ini bukan hanya tentang harga diri. Ini adalah tentang mengakhiri warisan ambisi buta dan keserakahan yang hampir menghancurkan perusahaan yang dibangun ayahku. Balas dendamku baru saja dimulai. Sekarang, aku harus memastikan bahwa Bima tidak hanya bangkrut, tetapi juga menghadapi konsekuensi hukum atas pengkhianatan perusahaannya di masa lalu. Tuntutan hukum berjalan cepat, seperti kereta barang yang tak terhentikan. Pengacara Bima berusaha mati-matian menunda proses, mengklaim bahwa gugatan cerai dan pencabutan saham harus dipisahkan, tetapi bukti perselingkuhan dan penipuan pernikahan telah membuat hakim condong padaku. Aku tidak hanya menginginkan perceraian, aku menginginkan pembersihan total. Duduk bersama Bapak Harsono, pengacaraku, dan Dr. Siska, aku merasa perlu menjelaskan sepenuhnya alasan dibalik tindakan ekstrim ini. Mereka melihatku sebagai korban pengkhianatan yang membalas dendam dengan cerdas, tetapi motivasiku jauh lebih dalam. Aku tahu, Anya, kau membencinya karena dia tidur dengan adikmu, kata Siska hati-hati. Tetapi, mengapa kau bersikeras menghancurkannya secara finansial sampai ke akarnya? Aku memejamkan mata sejenak. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdetak. Ini bukan hanya tentang Sari, kataku, membuka mata. Bahkan bukan sepenuhnya tentang Bima sebagai suami. Aku menarik napas panjang, sebuah beban yang telah kutanggung selama bertahun-tahun. 4 tahun lalu, setelah ayah meninggal, aku mewarisi Kalingga Group. Aku masih muda dan idealis. Aku punya ide bisnis yang revolusioner, sebuah proyek independen di bidang teknologi hijau yang aku yakini akan mengubah wajah perusahaan. Dan Bima? Tanya Bapak Harsono. Dia menghancurkannya. Jawabku, suaraku dipenuhi kepahitan lama. Bima tahu, jika proyek itu berhasil, aku akan menjadi CEO yang kuat dan independen. Dia tidak ingin aku sukses tanpanya. Dia meremehkan visiku. Dia memaksaku menggunakan seluruh warisan ibuku untuk menstabilkan divisi propertinya yang sedang goyah, dengan dalih menyelamatkan perusahaan keluarga. Aku menjeda, menatap bayangan diriku yang dulu, istri muda yang naif dan patuh. Dia membuatku percaya bahwa aku tidak mampu tanpa bimbingannya. Dia menjadikanku boneka cantik di acara sosial, sementara dia perlahan mengambil alih kontrol operasional. Dia menikahi aku bukan untuk hidup bersamaku, tetapi untuk mendapatkan kunci masuk ke dewan direksi dan mengakses kekayaan yang dia yakini pantas dia miliki. Jadi, perselingkuhan dengan Sari, itu hanya alat? Tanya Siska, tampak terkejut. Tepat. Dia tahu perselingkuhan itu adalah jalan tercepat untuk menyingkirkanku secara hukum, membuatku diceraikan dengan kompensasi kecil karena dianggap gagal menjadi istri yang baik, atau, lebih parah, membuatku stres hingga menyerahkan kendali perusahaan kepadanya karena merasa terlalu hancur untuk bertarung. Aku tersenyum dingin.
Mereka memberiku pemicu. Mereka memberi panggung. Tugas utamaku sekarang adalah mengambil kembali setiap sen yang dia gunakan, setiap saham yang dia ambil, dan setiap detik yang aku habiskan untuk berakting sebagai istri Bima. Siska dan Bapak Harsono terdiam. Mereka kini melihatku bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemimpin bisnis yang telah lama merencanakan sebuah kudeta untuk merebut kembali kerajaannya. Kami mengerti, Bu Anya, ujar Bapak Harsono, kini dengan nada yang lebih dalam. Kami akan memastikan dia membayar tidak hanya untuk perceraian, tetapi juga untuk penipuan korporasi. Malam itu, aku melihat berita. Bima mencoba menjual beberapa aset pribadinya, seperti mobil mewah dan koleksi jam tangan, untuk menutupi biaya pengacaranya. Sementara itu, Sari sudah pindah ke kota lain, menjauh dari aib yang menimpanya. Mereka berdua terpisah dan terisolasi. Aku merasa ringan. Balas dendamku adalah upaya pembebasan, bukan hanya hukuman. Keputusasaan adalah racun yang membuat orang membuat kesalahan terburuk. Bima membuktikan hal itu. Setelah hampir semua akun bank pribadinya dibekukan atas permintaanku, menunggu hasil persidangan, dia mulai panik. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kemampuannya untuk memeras Sari atau bahkan mencoba memohon padaku. Semua jalannya tertutup. Aku menerima informasi intelijen dari tim It Kalingga Group. Mereka menemukan aktivitas mencurigakan di akun email Bima yang lama. Dia menghubungi jurnalis investigasi, Bu Anya, lapor kepala IT. Bima mencoba membocorkan beberapa informasi sensitif tentang proyek properti kita 2 tahun lalu. Sepertinya dia mencoba merusak reputasi perusahaan sebagai upaya terakhir agar harga saham Kalingga Group anjlok dan dia bisa mengambil keuntungan dari kekacauan. Aku memeriksa dokumen-dokumen itu. Benar saja, Bima secara panik mencoba menjual informasi rahasia tentang penundaan perizinan dan masalah lingkungan yang pernah kami hadapi. Pria itu sudah benar-benar gila. Dia ingin menghancurkan apa yang tidak bisa dia miliki, gumamku. Ini adalah hadiah. Kesalahan yang fatal. Aku bisa saja menghentikan kebocoran itu secara diam-diam, tetapi itu akan membuang kesempatan emas. Biarkan dia melakukannya. Instruksiku pada kepala IT. Izinkan kebocoran itu terjadi. Pastikan dokumen itu tersebar di media. Tapi pada saat yang sama, siapkan dokumen tandingan yang akan mengkonfirmasi bahwa kita sudah menyelesaikan semua masalah itu 6 bulan lalu. Kebocoran itu terjadi keesokan harinya. Media bisnis merilis berita yang mengklaim Kalingga Group menyembunyikan masalah lingkungan. Saham memang sedikit bergejolak. Namun, aku segera mengadakan konferensi pers mendadak. Aku tampil di hadapan publik, tidak panik, tetapi penuh kemarahan yang terkendali. Ini adalah bukti lebih lanjut dari pengkhianatan Tuan Bima, kataku, menatap lurus ke kamera. Setelah gagal merebut kekuasaan melalui penipuan pernikahan dan pengkhianatan pribadi, dia kini mencoba menyerang perusahaan yang memberinya makan. Dokumen yang dia bocorkan adalah informasi lama. Masalah-masalah itu telah diselesaikan dan diatasi secara transparan oleh manajemen baru, 6 bulan yang lalu. Aku menunjukkan bukti penyelesaian masalah dan dokumen perizinan baru yang bersih. Kami akan memasukkan bukti ini dalam gugatan kami. Tuan Bima tidak hanya bersalah atas penipuan pribadi, tetapi juga atas pengkhianatan perusahaan dan sabotase ekonomi. Perusahaan kami akan menuntut ganti rugi miliaran rupiah. Dia bukan lagi musuh pribadi saya, tetapi musuh integritas perusahaan. Serangan balikku sangat cepat dan mematikan. Bima yang melihat konferensi pers itu pasti menyadari bahwa dia tidak hanya gagal menghancurkanku, tetapi dia telah memberikan senjata baru yang lebih besar kepadaku. Pengkhianatan perusahaan adalah kejahatan serius yang akan menjamin dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi di dunia bisnis. Keesokan harinya, Bapak Harsono tersenyum padaku di kantor. Bagus, Bu Anya. Dengan tuduhan sabotase ini, Bima akan kehilangan semua hak pesangon dan saham yang dia miliki, tidak peduli apapun hasil perceraiannya. Dia juga akan menghadapi tuntutan pidana yang bisa membawanya ke penjara. Anda telah memenangkannya secara telak. Aku memejamkan mata. Sudah selesai. Aku telah mengambil kembali kendali, melindungi perusahaan ayah, dan menghukum mereka yang mengkhianati kepercayaan. Namun, kepuasan itu terasa dingin. Pastikan keadilan ditegakkan, Pak Harsono, pintaku. Aku ingin dia tahu bahwa harga dari pengkhianatan tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan kebebasan.
Setelah aku melancarkan tuntutan atas sabotase perusahaan, dunia Bima runtuh sepenuhnya. Dia diusir dari kantor pengacaranya yang mahal karena tidak mampu membayar biaya jasa, dan terpaksa menyewa pembela umum yang tidak kompeten. Tuduhan pidana yang ia hadapi atas pengkhianatan perusahaan jauh lebih berat daripada kasus perceraian. Aku menerima undangan sidang mediasi terakhir sebelum keputusan pengadilan dikeluarkan. Aku tahu aku tidak wajib hadir, tetapi aku ingin melihat kehancuran itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku tiba di ruang mediasi dengan pakaian bisnis yang sederhana namun mahal, didampingi Bapak Harsono. Bima sudah ada di sana. Pria itu tampak menyedihkan. Pakaiannya kusut, kantung mata hitam, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini dipenuhi ketakutan dan kebencian yang tidak berdaya. Anya, sapanya, suaranya serak. Kau senang sekarang? Kau telah mengambil segalanya dariku. Aku duduk di kursi berlawanan dengannya, diapit oleh pengacara. Aku menatapnya dengan pandangan dingin dan tanpa ampun. Aku tidak mengambil apapun, Bima, kataku, suaraku stabil dan tenang. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sejak awal menjadi milikku dan milik ayahku. Kau yang menukarnya dengan keserakahan dan kebohongan. Dia mencoba melawan, tetapi Bapak Harsono langsung menyela. Tuan Bima, Nona Anya tidak hadir di sini untuk berdebat secara emosional. Nona Anya ingin memastikan Anda mengerti. Semua tuntutan pidana dan perdata tetap berjalan. Anda akan kehilangan semua aset, dan Anda akan menghadapi tuntutan penjara atas sabotase perusahaan. Bima menunduk, bahunya melorot karena beban kekalahan. Dia menyadari, pada momen itu, bahwa dia tidak bisa lagi memeras, mengancam, atau melawan. Dia benar-benar kalah. Aku minta maaf, bisiknya. Bukan permintaan maaf karena telah menyakitiku, tetapi karena telah membuat kesalahan yang begitu fatal. Simpan maafmu, kataku. Keadilan tidak membutuhkan maaf. Keadilan membutuhkan pertanggungjawaban. Aku juga mendapatkan kabar tentang Sari. Dia kini tinggal di pinggiran kota, di sebuah apartemen kecil. Kehamilannya menjadi kenyataan pahit. Dia menjadi subjek gosip dan cibiran, diabaikan oleh teman-teman sosialitanya yang dulu. Dia telah membakar semua jembatan yang menghubungkannya dengan kehidupan lama, dan kini harus menghadapi masa depan sebagai ibu tunggal tanpa dukungan finansial dan dengan reputasi yang hancur. Sari mencoba menghubungiku untuk terakhir kalinya melalui surat. Kakak, aku tahu kau tidak akan memaafkanku. Aku melihat kau sangat kuat. Aku hanya ingin bilang, aku hancur. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena aku menyadari betapa bodohnya aku mempercayai Bima dan meremehkanmu. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Aku hanya memohon, sebagai saudara, untuk satu kesempatan memulai hidup baru. Aku akan menerima apapun yang kau berikan. Aku membaca surat itu di kantor. Emosiku tetap stabil. Rasa kasihan yang kurasakan sangat minimal. Hanya sisa-sisa dari ikatan keluarga yang telah lama putus. Aku membiarkan surat itu tergeletak di mejaku. Sari telah memilih jalannya sendiri, dan kini dia harus berjalan di jalan itu sendirian. Konfrontasi berakhir dengan kemenangan mutlak. Bima secara resmi dikeluarkan dari semua jajaran direksi dan dilarang mendekati Kalingga Group. Asetnya disita. Dia keluar dari ruang mediasi sebagai pria tanpa nama, tanpa uang, dan tanpa masa depan. Aku bangkit dari kursi, merasakan kelegaan yang besar. Ini adalah penutupan yang sesungguhnya. Aku telah menang bukan hanya karena aku kaya atau cerdas, tetapi karena aku mengendalikan emosiku dan menggunakan fakta sebagai senjata. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan kembali normal, tetapi versi normal yang jauh lebih baik. Aku berdiri di ruang sidang, menyaksikan palu hakim diketuk. Keputusan cerai telah disahkan, dan tuntutan ganti rugi serta pidana atas Bima diterima. Dia akan menghadapi hukuman penjara dan denda yang tidak mungkin ia bayar. Secara hukum, secara finansial, dan secara sosial, dia telah dihapus dari kehidupanku. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan senyum tulus yang tidak perlu disembunyikan. Aku bukan lagi Nyonya Bima. Aku adalah Anya, CEO Kalingga Group yang baru, wanita yang bebas dan kuat. Aku segera meluncurkan kembali proyek teknologi hijau yang telah lama ditunda, yang pernah coba dihancurkan Bima. Dengan fokus penuh dan tanpa gangguan, proyek itu melejit, membuka divisi baru yang membawa Kalingga Group ke era modern.
Aku membuktikan kepada semua orang, dan yang terpenting, kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu memimpin dan sukses tanpanya. Sebelum benar-benar menutup babak keluarga yang menyakitkan ini, aku memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir terkait Sari. Bukan sebagai tindakan belas kasihan, tetapi sebagai penegasan jarak. Aku meminta Bapak Harsono menyiapkan cek dengan jumlah yang cukup, sekitar biaya rumah sakit dan biaya hidup dasar selama beberapa bulan setelah melahirkan, dan mengirimkannya ke alamat Sari. Itu bukan uang dukungan, melainkan pengiriman yang jelas. Ini bukan uang kakak, melainkan dana darurat kemanusiaan. Pesanku melalui pengacaraku. Setelah ini, tidak ada lagi komunikasi. Kau harus membangun hidupmu sendiri. Tidak ada lagi kami atau kita dalam keluarga ini. Aku menerima kabar bahwa Sari menerima cek itu dan tidak pernah mencoba menghubungiku lagi. Aku kembali ke kantor, menatap cakrawala kota dari lantai teratas gedung Kalingga. Aku mengingat malam pesta ulang tahun itu. Ketenangan yang kurasakan saat itu bukanlah kesedihan yang ditekan, tetapi keyakinan yang diam. Aku tahu kekuatanku yang sebenarnya. Aku tahu mereka telah memberikan hadiah terindah, alasan yang sempurna untuk membebaskan diri. Balas dendamku telah selesai. Aku telah memenangkan kembali warisanku, reputasiku, dan yang paling penting, kendali atas nasibku sendiri. Aku tidak lagi peduli pada gaun mewah atau berlian. Aku hanya peduli pada kekuatanku untuk menciptakan masa depan. Aku menyesap kopi pagiku, hangat dan pahit, seperti pelajaran yang baru kupelajari. Aku adalah Anya. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan orang lain. Aku adalah penguasa kerajaan yang aku selamatkan sendiri. Dan hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai.